Tadinya kita semua pesimistis. Incumbent ini akan menang. Bahkan mungkin Ibu Li juga udah yang sebagai sahabat ya. Saya nggak menyebut dia sebagai supplier dana ya, nanti jadi masalah lagi. Pengalaman 2 pilgub kemarin membangun image bahwa hanya yang berteman dengan Purwantili lah yang berpotensi untuk menang. Ngomongin perspektif ini yang kadang-kadang bikin urat geliknya jadi hidup gitu. Karena setiap orang punya perspektif gitu ya. Saya jadi punya kesimpulan gitu loh. Kalau saya tulis opini Jokowi menang banyak, maka untuk perspektif Lampung dari obrolan sederhana kita, saya bisa judul opininya jadi arenal hoki terus gitu. Karena gini, tadi si Budi ngomong lah tentang betapa hebatnya Lampung gitu kan, ekonominya, potensinya dan lain-lain. Pak Nanang yang sangat berjaya ini juga, wah konsep Pak Rinal luar biasa gitu. Tapi saya nggak ke sana, saya hanya fokus pada perspektif Lampung ke depan. Di 2 pilgub yang lewat, ya data deskripsi ya berdasarkan itu. Bagaimana Ridho yang masih bocil pada tahun 2014, berusia 34 tahun, bahkan dia lebih ini lagi, lebih nggak dilirik lagi karena dia hanya anak seorang manajer SKC kan, direktur apa manajer gitu. Bukan seorang anak presiden ya. Belum. Jadi seorang bocil tahun 2014 ya, seorang bocil di tahun 2014 bisa dengan cepat punya partai besar yang saat itu sangat berkuasa, Demokrat, menjadi ketua Demokrat. Dan dalam hitungan sewali kotanya Gibran sekitar 2 tahunan dia bisa menjadi gubernur Lampung dalam usia 34 tahun. Kemudian dengan kepemimpinannya yang berbeda dengan sebelumnya atau relatif lebih banyak senyum, lebih akomodir, termasuk mungkin si Budi dipanggil sampai subuh ngobrol, itu semata-mata kan karena dia ingin mendengar banyak hal. Dengan juga mungkin baik ya. Waktu itu saya masih belum cawe-cawe di dunia pers, masih bersembunyi saya, ketinggalan saya. Nah, mendapat simpati yang luar biasa. Apalagi dengan pembangunan dia yang visioner, gitu loh. Perpustakaan internasional dan lain-lain ya. Sehingga dia confident untuk mencalonkan diri kembali di periode kedua. Sangat confident, percaya diri. Dan hasil survei, terserah itu objektif atau enggak, bayar atau enggak, itu dia tertinggi waktu itu. Hasil survei untuk pemilu 2018. 19. Yang kedua, periode yang kedua. Itu dia 35%. Herman HN dengan Sutono 26, Arinal kecil banget. Paling bawah anak bungsu 13%. Bayangin pada posisi itu. 2019. Jadi dengan dia 5 tahun ini dia confident ikut untuk periode kedua.
dan sangat confident, dan wajar dari hasil survei dia memang wajar untuk confident, wajar untuk tanpa ini. Nah, di Arinal waktu itu kecil 13,1%. Kemudian sosialisasi, kebetulan saya sosialisasi ikut-ikut juga ngeliput kampanye. Udah mulai masuk ini saya jadi wartawan lagi. Awal remol waktu itu. Jadi turun gunung ikut meliput kampanye Arinal. Karena yang ada duit, dapat duit biaya apa meliput itu kelompok Arinal kan. Gitu. Jadi waktu itu dia inbound gembira, dia cerah. Ini masih kampanye nih, dalam posisi yang paling anak pawang survei. Wih bang, tenang bang, Arinal ini garis tangannya hoki. Wah, nggak ilmiah kan gitu kan, hoki, hoki. Ya kita bengong aja dengerin. Gak mau nanya-nanya dukun mana. Pokoknya dia cerah bener, matanya hidup bener bahwa hoki. Jadi bukan berdasarkan apa-apa. Bukan berdasarkan apa-apa. Dan akhirnya memang ternyata Arinal menang. Gitu. Arinal menang. Mengalahkan semuanya. Nah, ada benang merah di situ yang bisa signifikan atau tidak signifikan gitu loh. Bisa jadi perdebatan juga. 2 kali Pilgub Lampung ini yang menang itu yang berkawan dengan Ibu Li. Gitu loh. Itu satu ya. Yang kedua, saya jadi berkesimpulan gitu loh. Enggak perlu wacana, ya pasti sudah pasti hebat janji politiknya, kesejahteraan rakyat, ya meleset-meleset dikit lah kalimatnya gitu, dan ngebodohin tidak langsung pemimpin yang sebelumnya bahwa sumber daya alam kita kaya. 2 itu aja yang diolah-olah. Ini hebat daerah kita. Kita punya potensi ini, wah harus begini. Gitu. Ya itu udah pasti begitu. Tapi berdasarkan ini, itu semua jadi bertanya saya, apa didengar rakyat gitu. Omongan-omongan kayak gitu. Semua juga ngomongnya bagus. Jangankan calon anggota, calon gubernur, kepala daerah, bupati. Anggota legislatif aja bisa ngomong gitu. Gitu loh. Nah, jadi rakyat itu saya perhatiin, baik waktu ikut kampanye maupun tetangga saya kan juga banyak orang-orang yang marginal tanda kutip lah gitu lah. Tetangga saya di rumah itu ada satu kelompok gitu. Saya nggak mau nyebut sukunya gitu. Itu kebanyakan satu kampung gitu loh. Gak rumit-rumit tuh kayak kita ini. Yang tadi saya dengar Budi ngomongnya luar biasa gitu. Pak ini juga ngomongnya luar. Tapi di tingkat rakyat yang mayoritas pemilih gak ada tuh pembahasan kayak gituan. Pembahasan mereka adalah kaosnya, sembakonya nyampe enggak gitu. Atau ada panutan di sekitar itu yang mensuplai itu gitu loh. Udah dia fanatik dia. Ditambah urat geliknya dimainkan lewat lagu dangdut rock pendek, ya kan? Lewat wayangan, lewat apa? Selesai. Bahkan pidato salah satu calon gubernur waktu itu saya ikuti juga. Walaupun saya sering ngikutin yang Arinalnya, tapi saya nggak mau nyebutin namanya. Itu pidatonya sangat buruk. Saya bisa bilang nggak bisa pidato,
Makanya kemudian di cover oleh teman-temannya termasuk istrinya untuk sosialisasi itu. Karena buruk sekali pidatonya. Jadi nggak tergantung dari visi misi, nggak tergantung dari seperti yang kita bahas ini. Tapi sangat tergantung pada sejauh mana dia menyentuh lewat kebutuhan fisik, walaupun sebenarnya apalah artinya untuk pemilu untuk 5 tahun katanya, kemudian urat geliknya dimainkan lewat hiburan-hiburan. Nah itu kesimpulan saya sementara saat ini. Kemudian bagaimana untuk tahun 2024? Nah itu saya bilang tadi. Tadinya kita semua pesimistis. Incumbent ini akan menang. Bahkan mungkin Ibu Li juga udah yang sebagai sahabat ya. Saya nggak mau nyebut dia sebagai supplier dana ya, nanti jadi masalah lagi. Saya harus ngebuktiin. Yang jadi masalah itu saya harus ngebuktiinnya itu. Nah itu nggak berminat lagi. Dia sudah punya dengar namanya wartawan ya nggak. Dengar itu dia sudah mengkader punya jagoan gitu loh. Tapi ngelihat konstelasi politik, artinya Pilgub Lampung itu sangat tergantung 110%. Nah udah dilebihin 10% tuh dari 100% ya. Saking untuk meyakinkan. Itu tergantung dari Pilpres. Makanya saya pernah gangguin dengan opini, pernah saya ketawain lewat opini. Kok saya mendadak kangen dengan Purwantili ya. Karena melihat semua calon tiarap. Nggak ada yang, padahal waktu loh. Untuk sosialisasi itu waktu itu tiap detik ada lemas. Tapi ini terkesan tipis-tipis. Jue yang ngomong itu. jadi saya ketawain karena lu pada nunggu semua. Nunggu semua dari sana gitu loh. Nah, jadi pengalaman 2 pilgub kemarin membangun image bahwa hanya yang berteman dengan Purwantili lah yang berpotensi untuk menang. Terbangun akhirnya seperti itu gitu loh. Termasuk para kandidat ini, semua berharap, semua lobby, semua berusaha. Nah, sang penguasa Ibu Li tentu saja enggak juga, takut juga salah tokek ya Bang. Maka dia juga wait and see, melihat mungkin hasil Pilpres. Jadi baru agak menggeliat sedikit nanti ya, itu setelah Pilpres, Pilgub Lampung ini. Agak menggeliat. Dan kalau Gemoy menang, maka hoki buat Arinal. Gitu loh. Suka tidak suka, Purwantili kalau diminta oleh Golkar, yang notabene sekarang berada di Gemoy, itu Hamzah yang ngomong. Nah, jadi perspektif politik yang saya lihat hari ini adalah ternyata income yang kita caci maki sempat kita bully dengan sangat luar biasa sampai terpuruk ke lumpur tanda kutip gara-gara Bimo, suka tidak suka sangat berpeluang menjadi calon gubernur lagi. Itu faktanya. Terserah argumentasinya apakah kartu berjaya itu berhasil atau enggak. Tanya aja Meniswar lah. Biar berimbang dengan Pak Nanang. Itu aja. Saya ini nggak terlalu pintar ngomong panjang lebar karena berusaha nulis itu kata Jue Strike News itu efisien dan efektif.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.